Bayangkan malam yang pekat, diiringi suara jangkrik yang mendesir dari kejauhan. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Jawa, angin bertiup pelan membawa aroma dupa yang terbakar. Seorang lelaki tua duduk bersila di bawah pohon beringin, bibirnya berkomat kamit membaca mantra. Di tangannya, segenggam bunga setaman dan sebatang dupa yang mengepulkan asap. Sesekali ia menepukkan tangan ke tanah, seolah memanggil sesuatu dari dalam bumi. Itulah gambaran ritual yang lekat dengan ajian pelet jaran goyang, sebuah ilmu hitam legendaris dari tanah Jawa yang diyakini mampu menundukkan hati siapapun yang menjadi sasarannya. Ajian ini begitu terkenal, bahkan hingga kini namanya masih dibisikkan dengan takut-takut oleh orang-orang di desa, karena kekuatannya dipercaya tak hanya memikat, tapi juga bisa menghancurkan. Kisah tentang jaran goyang berakar dari tanah Banyuwangi, Jawa Timur, daerah yang dikenal sebagai pusat ilmu hitam di Nusantara. Nama jaran goyang sendiri konon berasal dari gambaran seekor kuda yang menari dan menggoyangkan tubuhnya. Gerakan itu menjadi simbol dari goyahnya hati dan pikiran seseorang yang terkena pengaruh ajian ini. Menurut cerita turun-temurun, ajian ini berkembang dari tradisi ilmu kanuragan yang bercampur dengan kepercayaan animisme, Hindu-Buddha, hingga Islam Jawa. Dalam masyarakat lama, ilmu semacam ini digunakan bukan sekadar untuk asmara, tapi juga untuk tujuan politik dan kekuasaan. Seorang raja atau bangsawan bisa menggunakan pelet untuk menundukkan musuh atau menjinakkan lawan yang sulit ditaklukkan. Di Banyuwangi, ajian ini disakralkan, dipelajari oleh para dukun yang disebut dukun pelet atau dukun pengasihan. Mereka percaya, dengan menguasai jaran goyang, seseorang bisa memiliki kendali atas hati manusia lain, membuat orang jatuh cinta tanpa alasan, bahkan tergila-gila hingga lupa diri. Tirakat dalam ajian jaran goyang. 1. Syarat awal dan persiapan. Ajian jaran goyang diyakini berasal dari tanah Jawa, khususnya wilayah Banyuwangi yang dikenal kuat dengan tradisi okultisme dan ilmu pelet. Untuk mempelajari ilmu ini, seseorang tidak bisa hanya menghafalkan mantranya saja. Ia harus melewati laku tirakat yang berat, karena tanpa tirakat, ajian ini dianggap tidak akan hidup di dalam tubuhnya. Seorang calon praktisi biasanya diberi syarat oleh gurunya, di antaranya, harus menjaga kesucian diri selama masa tirakat, tidak boleh melakukan hubungan badan, bahkan sekadar menyentuh lawan jenis, harus mengendalikan hawa nafsu, menahan lapar, haus, dan marah. Harus menjaga ucapan, tidak boleh berbicara kasar atau bohong, karena itu akan mematikan energi pelet. 2. Bentuk tirakat yang umum dilakukan. Ada beberapa bentuk tirakat yang sangat dikenal sebagai syarat ajian jaran goyang, di antaranya puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih, tanpa lauk, tanpa garam, bahkan tanpa gula. Puasa ini biasanya dijalani selama 7 hari berturut-turut. Ada pula versi yang sampai 40 hari bagi mereka yang ingin kekuatan ajian ini lebih keras. Puasa ngeblank, puasa total, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak keluar kamar, ruang selama 1 hari 1 malam. Laku ini dipercaya membuka jalan batin untuk berhubungan dengan kekuatan gaib yang menghidupi mantranya. Malam 1 Suro. Tirakat juga kerap dilakukan pada malam 1 Suro, 1 Muharram dalam kalender Jawa. Pada malam itu, praktisi duduk bersila di tempat sunyi, membakar kemenyan, dan melafalkan mantra jaran goyang berulang-ulang hingga suara hampir hilang. Malam ini diyakini sebagai waktu paling sakral untuk menyalakan ajian. 3. Lokasi tirakat. Praktisi ajian ini tidak boleh sembarangan memilih tempat. Ada kepercayaan bahwa tirakat lebih cepat berhasil jika dilakukan di lokasi yang memiliki energi spiritual tinggi. Misalnya, di dekat makam keramat, dipercaya roh leluhur atau penunggu tempat akan ikut menyaksikan dan memperkuat energi. Di tengah hutan atau gunung, kesunyian dan aura mistis dipercaya mempercepat kontak batin. Di kamar tertutup dengan dupa dan kembang, bagi sebagian praktisi modern,
Cukup melakukan tirakat di ruang khusus dengan ritual persembahan sederhana. 4. Mantra dan meditasi. Selain berpuasa, inti dari tirakat ajian jaran goyang adalah pengucapan mantra secara berulang-ulang. Biasanya dilakukan dalam keadaan hening, malam hari, sambil menahan kantuk dan lapar. Mantra diulang ratusan kali, bahkan bisa ribuan, hingga praktisi merasa tubuhnya panas, bergetar, atau mendengar suara aneh. Ada yang melakukan mantra sambil menatap api lilin. Ada pula yang membayangkan wajah orang yang dituju agar energi pelet langsung mengarah pada target. 5. Pantangan. Ajian jaran goyang memiliki pantangan keras. Jika pantangan dilanggar, ajian tidak hanya gagal, tetapi bisa berbalik menjadi bumerang. Pantangan itu antara lain, tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi untuk main-main. Tidak boleh diucapkan tanpa tirakat, karena bisa menyebabkan gangguan jiwa. Tidak boleh disalahgunakan untuk memaksa seseorang yang sudah bersuami, beristri. 6. Bahaya tirakat ajian jaran goyang. Tirakat ajian ini seringkali membuat pelakunya menderita gangguan fisik dan mental. Tubuh melemah karena puasa panjang, pikiran menjadi gelap, bahkan bisa terganggu jiwanya karena kerasukan energi gaib yang mendampingi ajian ini. Banyak kisah yang beredar, orang yang gagal dalam tirakat ajian jaran goyang justru menjadi gila, mengembara tanpa arah, atau hidupnya dipenuhi kesialan. Ada pula yang berhasil, tetapi hidupnya tidak pernah tenang, sering dihantui, sulit tidur, dan meninggal dengan wajah meringis kesakitan. Masyarakat Jawa percaya, ada tanda-tanda jelas bila seseorang terkena pelet jaran goyang. Hati gelisah tanpa sebab. Orang yang terkena ajian ini akan merasa cemas, bingung, dan tidak tenang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, padahal tidak tahu apa. Obsesif pada satu sosok, korban tiba-tiba memikirkan seseorang terus-menerus. Wajah, suara, dan bayangan orang itu hadir setiap saat, bahkan dalam mimpi. Tubuh panas dan nafsu meninggi. Gejala fisik yang sering muncul adalah badan panas seperti demam, jantung berdebar, dan gairah yang tak terkendali. Kehilangan logika. Korban bisa rela meninggalkan keluarga, harta, bahkan harga dirinya demi mendekati orang yang menjadi pengirim ajian. Cerita-cerita di desa sering menggambarkan bagaimana seorang wanita tiba-tiba meninggalkan suaminya karena tergila-gila pada lelaki asing, atau seorang pria yang menyerahkan seluruh hartanya kepada wanita yang baru dikenalnya. Kisah-kisah mistis jaran goyang. Kisah pertama, pedagang pasar Banyuwangi. Ada kisah seorang pedagang kaya di pasar Banyuwangi yang terkena pelet jaran goyang. Ia dikenal sebagai lelaki setia, hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Namun, suatu hari ia bertemu seorang janda muda. Tak lama kemudian, tingkahnya berubah drastis. Ia menjual harta benda, meninggalkan keluarganya, dan mengikuti janda itu kemanapun pergi. Orang-orang pasar berbisik, itu pasti jaran goyang. Karena terlalu tergila-gila, sang pedagang akhirnya jatuh miskin, dan hanya menyisakan kesengsaraan bagi keluarganya. Kisah kedua, kisah cinta terlarang. Di sebuah desa kecil, seorang pemuda melamar gadis idamannya, namun ditolak oleh orang tua sang gadis. Karena sakit hati, pemuda itu pergi ke seorang dukun pelet terkenal. Ia melakukan tirakat, menyerahkan rambut gadis tersebut, lalu menjalani ritual jaran goyang. Tak lama kemudian, sang gadis jatuh cinta luar biasa padanya, menentang orang tua, dan kabur bersama pemuda itu. Tapi akhir cerita tragis, setelah beberapa tahun, si gadis menderita sakit misterius, tubuhnya kurus kering, dan meninggal dengan wajah penuh kesedihan. Orang-orang desa meyakini, itu akibat kutukan dari ajian yang digunakan secara salah. Meski terkenal sebagai ajian pemikat, jaran goyang juga memiliki sisi gelap yang mematikan. Banyak kiai dan sesepuh desa memperingatkan bahwa ilmu ini bisa berbalik pada penggunanya. Balik sasaran. Jika ritual tidak sempurna, justru si pengirimlah yang tergila-gila pada targetnya, hingga kehilangan kewarasan. Sakit misterius.
Praktisi yang gagal menjaga pantangan bisa menderita penyakit kulit aneh atau sakit panas yang tak bisa diobati medis. Kutukan leluhur. Ilmu ini diyakini dijaga oleh makhluk gaib penunggang kuda. Jika ia murka, maka keluarga si pengguna bisa tertimpa musibah beruntun, usaha bangkrut, anak sakit-sakitan, hingga kematian tragis. Seperti ilmu hitam lainnya, jaran goyang bisa ditolak dengan kekuatan spiritual. Beberapa cara yang dipercaya masyarakat Jawa: membaca doa perlindungan setiap malam, terutama ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas. Mandi air doa dengan daun bidara untuk membersihkan energi negatif. Menjaga kesucian diri, orang yang rajin beribadah diyakini lebih sulit ditembus pelet. Ruwatan oleh kiai atau dukun putih jika sudah terlanjur terkena. Dalam praktik modern, banyak orang mencari ruqyah syariah sebagai jalan untuk menghapus pengaruh pelet ini. Simbol kuda dan filosofi Jawa. Mengapa disebut jaran goyang? Dalam budaya Jawa, kuda melambangkan kekuatan, gairah, dan kebebasan. Namun, jika seekor kuda dipaksa menari dengan goyangan tertentu, maka ia kehilangan kendali atas dirinya. Begitulah korban jaran goyang, hatinya diguncang, tubuhnya terguncang, pikirannya hilang kendali. Filosofi ini menyiratkan bahwa ilmu ini sejatinya adalah perbudakan rasa, bukan cinta sejati. Maka, para sesepuh Jawa selalu menekankan, cinta sejati lahir dari hati yang tulus, bukan dari ajian yang memaksa. Hingga kini, nama jaran goyang masih bergaung di telinga masyarakat Jawa. Ada yang percaya sepenuhnya, ada yang menertawakan sebagai dongeng tua. Namun, satu hal pasti, kisah tentang ajian ini tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dijadikan peringatan bahwa cinta yang dipaksakan dengan ilmu hitam hanya akan berakhir dengan petaka. Di malam-malam sunyi, ketika angin berhembus di bawah pohon beringin, orang-orang desa masih bergidik membayangkan bisikan mantra jaran goyang. Sebuah warisan gelap dari masa lalu, yang tetap menjadi legenda menakutkan di tanah Jawa.